Cerita dimulai di masa depan di mana planet bumi yang kita tempati sudah tidak sehat lagi dan berada di ambang kehancuran. Semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Tingginya polusi dan pencemaran udara yang berlebihan menjadi alasan rusaknya atmosfer bumi. Karena berubahnya komposisi atmosfer, udara yang dihirup oleh makhluk hidup pun berubah menjadi beracun. Dampaknya bisa terlihat dari tumbuh-tumbuhan yang mulai menghitam. Karena kondisi tersebut, kini hanya ada beberapa tempat saja di bumi yang memiliki udara bersih dan layak untuk dihirup. Para ilmuwan justru memprediksi jika beberapa tempat tersebut hanya akan bertahan sementara saja, hingga kemudian akan tercemar dan semakin mengotori bumi. Seiring berjalannya waktu, kondisi planet bumi akan menjadi tak layak huni lagi, dan itu berarti semua makhluk hidup pun akan menjadi punah. Walau begitu, manusia tidak mau menyerah dan terus berusaha agar keberlangsungan hidup mereka tak berhenti begitu saja. Salah satunya adalah dengan membangun pembangkit listrik yang dikirimkan ke luar angkasa. Pembangkit listrik ini lalu didayagunakan untuk mengambil biotermal energi yang berasal dari planet lain. Sayangnya, usaha ini pun tak memberikan hasil yang sesuai. Kegagalan demi kegagalan terus terjadi. Alhasil, manusia pun memutuskan untuk mengeksekusi opsi terakhir mereka, yaitu menjalankan misi Exodus. Apa itu misi Exodus? Misi Exodus merupakan upaya menyelamatkan keberlangsungan hidup manusia tersisa dengan meninggalkan bumi. 100 kapal angkasa yang berisikan jutaan umat manusia pun diterbangkan dari planet bumi. Adapun tujuan pertamanya adalah stasiun antariksa yang memiliki orbit di dekat salah satu bulan atau satelit dari planet Jupiter yang bernama Io. Semua itu dilakukan dengan harapan agar manusia di bumi bisa memulai hidup yang baru. Meski mau tak mau mereka harus meninggalkan planet bumi dengan semua kehidupan lamanya. Stasiun antariksa ini pun menjadi kapal dan rumah baru bagi umat manusia. Untuk memberikan tenaga yang cukup pada stasiun tersebut, manusia memanfaatkan bulan Io sebagai sumber tenaga dengan menambang di Io itu sendiri. Di balik itu semua, ternyata tidak seluruh manusia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan bumi. Faktanya, masih ada juga sejumlah orang yang memutuskan untuk tetap bertahan di planet asal mereka tersebut, dan salah satunya adalah seorang ilmuwan wanita bernama Sam Walden. Berbeda dengan yang lainnya, Sam masih memiliki harapan akan pulihnya bumi suatu saat nanti. Pemikiran yang dianut ilmuwan tersebut bukanlah tanpa dasar. Meski bumi kini dipenuhi udara beracun, namun masih ada sejumlah organisme yang sanggup bertahan hidup. Bukti organisme yang masih hidup itu tak lain adalah seekor larva nyamuk yang ditemukan Sam di salah satu bangunan terbengkalai. Ia lalu mengukur kadar racun yang terkandung dalam udara di lokasi ditemukannya larva, yang mana apabila api yang ia nyalakan berwarna berbeda dari biasanya, maka itu berarti kadar racun yang ada di dalam udara cukup tinggi. Faktanya, nyala api pun terlihat tak biasa. Sontak, Sam pun lalu keluar dari bangunan tersebut. Sesampainya di luar, alarm yang memberitahukan jumlah udara bersih milik Sam berbunyi, yang mana itu juga menjadi pengingat agar ia segera mengisi oksigen di tangki udaranya. Tak mau mati konyol, Sam pun segera bergegas pulang kembali ke rumahnya. Rumah Sam sendiri berada di dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung. Kondisi ini membuat udara di sekitarnya masih bersih dan belum tercemar sebagaimana yang terjadi di dataran rendah lainnya. Di tempat itu juga, Sam melakukan banyak penelitiannya. Di rumahnya, Sam segera mengaktifkan peralatan komunikasi dan mengirimkan pesan kepada pacarnya, yaitu Elon, yang kini berada di Io. Dalam pesannya, Sam memberikan informasi baru mengenai ditemukannya kumpulan serangga yang bisa bertahan hidup di tengah udara yang beracun. Menurut Sam, jika serangga seperti lebah bisa bertahan hidup dalam kondisi beracun, maka itu membuktikan teori yang diungkapkan oleh ayahnya, yaitu bahwa bumi saat ini tidak diambang kehancuran melainkan sedang terlahir kembali seperti sedia kala. Sam paham betul mengenai kondisi Elon dan orang-orang lainnya yang berjibaku untuk bertahan hidup di Io. Tapi meski demikian,
Sam tetap tak putus asa dan berharap pacarnya segera membalas pesan yang ia kirimkan. Tak ingin membuang waktu, Sam lalu melanjutkan penelitiannya dengan melakukan eksperimen lanjutan, di mana ia menaruh seekor lebah di sebuah akuarium yang berisi udara tercemar. Sayangnya, eksperimen tersebut berakhir pada kegagalan, sebab lebah yang ia masukkan hanya sanggup bertahan beberapa menit saja dan akhirnya mati. Keesokan paginya, Sam mendapatkan balasan pesan dari Elon. Dalam pesan tersebut, Elon mengungkapkan rasa bahagia dan bangganya pada Sam atas penemuannya. Namun, dalam pesannya itu, Elon juga turut membujuk Sam untuk meninggalkan bumi dan bergabung dengannya. Membaca pesan tersebut, Sam bukannya tertarik untuk ikut ke Io, ia justru semakin menaruh harapan besar pada planet bumi. Ia lalu mendengarkan kembali rekaman yang dibuat oleh ayahnya, Dr. Harry Walden. Dalam rekaman itu, sang ayah mengutarakan bahwa seburuk apapun kondisi bumi saat ini, kematian tetaplah bagian dari proses. Bagaimanapun juga, sistem pertahanan hidup yang dimiliki manusia akan mampu membuatnya semakin kuat, baik secara mental maupun fisik dalam menghadapi bencana. Tak hanya itu, berdasarkan penelitian Sam, tumbuhan dan alam di bumi juga tidak diam begitu saja dan telah melakukan evolusi untuk bertahan dari udara beracun. Oleh karena itu, diprediksikan dalam kurun waktu 20 tahun, tumbuhan dan tanaman di bumi diyakini mampu banyak mengurangi pencemaran udara. Selain itu, ada alasan mengapa Sam melakukan penelitian terhadap lebah, yaitu karena lebah merupakan hewan penyerbuk. Artinya, apabila lebah sanggup bertahan hidup di udara beracun, maka mereka secara otomatis akan bisa membantu penyerbukan tumbuhan menjadi lebih cepat dan membantu perkembangan tanaman dalam mengurangi pencemaran udara di permukaan bumi. Hal ini juga yang menjadi alasan Sam bersikeras bertahan di bumi untuk melanjutkan penelitian ayahnya. Seperti yang diketahui, untuk saat ini umat manusia mayoritas sedang berada di stasiun antariksa dengan segala fasilitasnya, namun pada akhirnya bumi tetaplah menjadi rumah untuk kembali. Dengan demikian, saat manusia kembali ke bumi di masa yang akan datang, mereka harus berjuang lagi untuk beradaptasi dengan kondisi bumi yang baru. Beberapa saat kemudian, Sam kembali mendapatkan sebuah pesan dari Elon. Dalam pesan tersebut, pacarnya itu memberitahu bahwa Dewan akan menjalankan ekspedisi perjalanan dunia baru pertama mereka ke planet lain. Tujuannya adalah untuk menemukan dunia baru yang bisa ditinggali oleh umat manusia. Target ekspedisi ini adalah sistem bintang Proxima Centauri. Alasannya, Dewan telah menemukan sebuah eksoplanet yang memiliki kemiripan dengan planet bumi, yang diberi nama Proxima b. Sayangnya, karena jarak yang sangat jauh, perjalanan tersebut diperkirakan akan memakan waktu hingga 10 tahun lamanya. Sialnya, belum juga habis membaca semua pesan tersebut, tiba-tiba monitor dari alat komunikasi Sam mati. Karena matinya monitor tersebut, Sam mau tak mau harus pergi ke area perkotaan untuk mencari monitor pengganti. Sore harinya, Sam kembali berkeliling menggunakan ATV-nya dan kali ini, ia berencana untuk mendatangi salah satu gedung demi mencari monitor pengganti. Di tengah pencarian tersebut, tiba-tiba saja cuaca berubah memburuk dan tak lama kemudian badai besar pun datang. Sam pun harus segera pulang kembali ke rumahnya. Badai besar yang mengandung udara beracun itu juga turut menerjang rumahnya, sehingga Sam terpaksa terus mengenakan masker oksigen, setidaknya hingga udara di sekitar tempat tinggalnya kembali normal. Dengan berbekal laptop yang ia temukan tadi, Sam kembali membaca pesan yang dikirim oleh Elon sebelumnya. Dalam pesan tersebut, Elon ternyata meminta Sam untuk segera meninggalkan bumi karena kapal Exodus akan segera pergi dalam waktu 4 hari lagi. Keesokan harinya, Sam yang baru terbangun seketika dibuat kesal karena ternyata semua kotak penyimpanan lebah miliknya telah berserakan akibat badai. Sialnya lagi, semua lebah yang telah ia kumpulkan dan rawat dengan susah payah juga ikut mati. Dengan perasaan yang campur aduk, Sam lalu menceritakan kondisinya kepada Elon. Ia bahkan sempat menyerah dan berpikir untuk terbang meninggalkan bumi. Namun, Sam baru menyadari
bahwa saat ini jumlah oksigen yang ia miliki untuk pergi ke lokasi kapal Exodus sudah tidak cukup lagi. Ia pun akhirnya memilih untuk keluar dan menenangkan diri. Saat mencoba menenangkan dirinya, dari kejauhan terlihat sebuah balon udara yang mendekati Sam. Tanpa disangka, ternyata balon udara itu dikendarai oleh seorang pria bernama Mika. Ia datang ke tempat Sam setelah menerima transmisi radio yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Dr. Harry Walden. Mendengar pengakuan tersebut, Sam lalu memberitahu Mika bahwa ayahnya telah pergi 2 hari lamanya ke daerah pegunungan untuk mengumpulkan spesimen baru. Namun, sayangnya, hingga saat ini sang ayah tak kunjung kembali. Menariknya, kedatangan Mika bukanlah untuk melanjutkan penelitian Dr. Harry, melainkan ia justru datang untuk membawa ayah Sam pergi bersamanya ke kapal Exodus dan menuju ke stasiun antariksa bersama manusia lainnya. Dalam momen itu, Sam yang merasa senang dengan kedatangan Mika lalu menawarinya makanan, termasuk buah-buahan yang merupakan hasil dari kebunnya sendiri. Hal itu membuat Mika seketika tertegun, karena bagaimanapun juga, buah-buahan segar telah menjadi hal yang sangat sulit atau bahkan tak mungkin dijumpai lagi di bumi. Tak cukup sampai di situ, Mika juga semakin kagum dengan madu yang merupakan hasil panen dari lebah-lebah yang dirawat Sam. Sam, yang selama ini memimpikan untuk bisa pergi ke pantai, lalu bertanya kepada Mika mengenai eksistensi hewan laut yang masih hidup. Mika menjawab bahwa saat ini sudah tidak ada lagi hewan di luar sana. Bahkan ia mengaku, terakhir kali melihat binatang adalah ketika ia masih anak-anak. Lebih lanjut, Sam juga mengungkapkan soal penelitian yang dilakukannya bersama sang ayah, di mana mereka mendapati kemampuan bertahan lebah madu yang sangat baik, termasuk tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Selain itu, Sam juga menceritakan intensitasnya dalam berkomunikasi dengan Elon menggunakan alat komunikasi yang ia buat. Obrolan mereka berakhir dengan Sam yang meminta Mika untuk beristirahat di rumahnya malam itu. Keesokan paginya, Sam meminta Mika untuk membantunya memperbaiki sel surya yang sempat rusak akibat badai sebelumnya. Setelah melakukan perbaikan, Sam yang mencoba untuk mengenal Mika lebih dekat, bertanya mengenai keluarga pria itu. Mika pun menjawab singkat, bahwa saat ini ia tak memiliki keluarga sama sekali. Lucunya, Sam juga turut meminta pendapat Mika mengenai hubungan jarak jauhnya dengan Elon yang terpisah jarak jutaan kilometer. Mika, yang mendengar pertanyaan Sam, menjawab bahwa mencintai seseorang yang terpisah oleh jarak dan waktu adalah hal yang sangat wajar. Karena pada dasarnya, manusia ditakdirkan untuk memiliki keinginan atau harapan, meski pada akhirnya semua akan berakhir pada keputusan Tuhan tanpa bisa diprediksi oleh manusia itu sendiri. Setelah mengobrol sejenak, Sam lalu membawa Mika berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Salah satu tujuan Sam adalah rumah kaca, di mana ia menanam banyak tumbuh-tumbuhan. Di tempat itu, Sam menjelaskan bahwa setiap tumbuhan yang ditanam memiliki sifat saling menguntungkan satu sama lain, dan sistem tanam inilah yang membuat tumbuhan di rumah kacanya bisa tumbuh dengan sangat subur. Keesokan paginya, Mika menemukan kamar lama dari orang tua Sam, di mana ia akhirnya mengetahui bahwa ibu Sam juga meninggal di tempat tersebut. Sam pun kembali teringat bahwa sang ayah pernah bertanya mengapa ia tak ikut Elon untuk pergi ke Ayo, termasuk pesan ayahnya yang mengingatkan untuk tidak meremehkan kekuatan hubungan antara keduanya. Sam pun akhirnya membuka rahasia terbesarnya kepada Mika, bahwa sebenarnya sang ayah, Harry, telah lama meninggal. Hal itu terjadi karena tubuh ayahnya tak bisa bertahan dari perubahan lingkungan. Akhirnya, Sam menguburkan sang ayah tepat di sebelah makam ibunya. Mika, yang mendengarnya, seketika terdiam. Ia kemudian berbicara soal tujuan awal kedatangannya, yaitu untuk membawa Harry ke Ayo. Namun, dengan kondisi saat ini, Mika akhirnya menawarkan Sam untuk pergi bersamanya ke pesawat Exodus dan pergi ke Ayo. Meski sempat ragu, akhirnya Sam menerima tawaran Mika untuk meninggalkan bumi melalui Exodus. Malam harinya, Sam mengirimkan pesan kepada Elon terkait keputusannya untuk mengikuti Mika pergi ke Ayo, termasuk harapan besarnya untuk bisa kembali berjumpa dengan Elon.
Namun, siapa sangka, rencana ke kapal Exodus tak semudah yang dibayangkan. Keesokan paginya, cuaca tiba-tiba berubah dan tak memungkinkan balon udara untuk terbang menuju ke lokasi Exodus. Sambil menunggu, keduanya lalu memanen madu dari kotak penyimpanan milik Sam. Secara mengejutkan, Mika menemukan seekor lebah madu yang ternyata masih hidup dan baru saja menetas. Lebih mengejutkan lagi, lebah madu yang ia temukan ternyata adalah ratu lebah. Dengan kata lain, harapan hidup sebenarnya masih ada di tengah kondisi bumi yang sangat memprihatinkan. Sore harinya, Sam mendapatkan balasan dari Elon. Pacarnya itu berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu personel ekspedisi dunia baru, dan jelas ia tak bisa menolak tawaran tersebut. Hal ini cukup membuat Sam sedih, karena artinya mereka berdua kemungkinan besar tidak akan bisa bertemu dalam waktu yang lama. Sebagaimana diketahui, perjalanan ke dunia baru jelas membutuhkan waktu yang lama dan mungkin sangat berbahaya. Tak hanya itu, transmisi antara bumi dan Ayo dipastikan akan terputus saat ekspedisi dilakukan. Dengan kata lain, Sam dan Elon sudah pasti tak bisa lagi saling terhubung satu sama lain. Dalam pesan terakhirnya, Sam meminta maaf kepada Elon karena selama ini ia telah berbohong soal ayahnya yang masih hidup, termasuk keputusannya untuk tetap tinggal di planet bumi. Kini, baik Sam maupun Elon harus mencari dunia mereka masing-masing. Sam juga berharap agar Elon bisa merelakannya. Malam harinya, Mika yang kesal dengan kondisi cuaca yang tak kunjung membaik serta Sam yang sedang patah hati, akhirnya mulai menjalin hubungan yang semakin dekat. Keduanya bahkan memutuskan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam, bukan hanya demi keberlangsungan hidup mereka, tapi juga sebagai langkah awal untuk melanjutkan keturunan. Keesokan harinya, berita buruk diterima oleh Mika mengenai relokasi Exodus ke tempat yang lebih jauh. Kabar tersebut membuat Mika kesal, karena dengan jarak yang jauh, helium atau bahan bakar balon udaranya jelas tidak akan cukup untuk membawa mereka sampai ke lokasi baru. Dalam amarahnya, Mika memukul salah satu toples kaca hingga pecah dan melukai tangannya. Ia juga menyalahkan Sam dan ayahnya, menganggap mereka hanya memiliki harapan kosong untuk tetap bertahan di bumi. Namun, di luar dugaan, Sam ternyata mengetahui lokasi helium untuk bahan bakar balon udara. Sesampainya di lokasi, Mika dan Sam beristirahat sambil menunggu cuaca membaik. Keduanya berbincang dari hati ke hati hingga tertidur. Keesokan paginya, mereka mulai mengisi balon udara dengan helium. Sambil menunggu, Sam berpamitan kepada Mika untuk pergi ke suatu tempat, namun ia tak kunjung kembali, memaksa Mika untuk mencarinya. Mereka akhirnya bertemu di sebuah museum. Di sana, Mika menemukan Sam sedang memandangi sebuah lukisan berjudul Leda and the Swan. Mika menjelaskan bahwa lukisan itu mengisahkan romansa Leda, seorang putri dengan seekor angsa yang merupakan penjelmaan dewa Zeus. Leda kemudian melahirkan Helena, putri dari kerajaan Troya. Setelah penjelasan itu, Mika meminta Sam untuk segera mengganti tabung oksigennya yang mulai menipis. Namun, secara mengejutkan, Sam bersikeras untuk tetap tinggal di bumi. Bahkan, ia meminta Mika untuk pergi ke Exodus sendirian. Entah apa yang ada di benak Sam, ia melepaskan maskernya dan ternyata mampu bertahan hidup di lingkungan tersebut. Mika yang tak sanggup mengubah pendirian Sam, akhirnya pamit dan pergi sendirian menuju lokasi Exodus. Sekembalinya di rumah, Sam yang kehilangan Mika lalu menulis pesan untuknya. Dalam pesan tersebut, Sam mengutip kata-kata dari ayahnya, bahwa manusia tidak boleh berhenti untuk bereksplorasi. Akan tiba saatnya manusia sampai ke tempat baru untuk memulai hal-hal baru di sana. Namun, manusia juga tidak boleh melupakan bumi sebagai rumah yang tak tergantikan. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Apa yang diprediksi oleh Sam dan mendiang ayahnya ternyata benar-benar terjadi. Terlihat Sam berada di tepi pantai, ditemani oleh putranya, buah cintanya dengan Mika. Uniknya, Sam tak pernah menyerah dan terus mengirimkan pesan kepada koloni manusia di luar angkasa, memberi kabar mengenai perkembangan bumi,
serta menantikan kedatangan mereka suatu hari nanti. Dan film pun berakhir. Jika koloni manusia di luar angkasa menerima pesan dari Sam, maka kemungkinan besar mereka akan pulang ke bumi dan bisa kembali membangun peradaban. Namun, jika pesan tersebut tidak pernah sampai, maka bumi akan berakhir dengan kekosongan tanpa peradaban manusia.